Pemirsa, polisi telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus kecurangan isi kemasan minyak kita. Tersangka merupakan pemilik dan juga pengelola salah satu produsen minyak kita yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, salah satunya alat pengisian yang sudah disetel secara manual untuk mengisi sekitar 750 hingga 800 ml minyak kita kemasan 1 liter. Video minyak kita kemasan 1 liter yang hanya berisi 750 ml yang viral baru-baru ini membuat publik geram. Apalagi dalam sidak yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pasar Leteng Agung, Jakarta beberapa waktu lalu, kondisi serupa ditemukan. Satgas Pangan Polri kemudian turun tangan dan menyelidiki temuan tersebut. Hari ini, Ketua Satgas Pangan Polri yang juga Direktur Tipideksus Bareskrim Polri mengumumkan hasil penyelidikan kecurangan minyak kita. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka merupakan pemilik sekaligus kepala cabang dan pengelola PT ARN. Polisi menemukan minyak kita yang dikemas tersangka hanya berisi sekitar 750 hingga 802 ml saja. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyatakan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas kasus ini bisa mendapatkan kompensasi atau juga bisa membawanya ke meja hijau. Dengan hak dan kewajiban konsumen itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang 8 tahun 99 sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Jadi konsumen itu berhak meminta atau mengembalikan barang atau meminta dikembalikan uang. Kalau memang dalam pengembalian itu terdapat permasalahan dan tidak ada kesepakatan antara kedua pihak, konsumen itu dikasih pilihan untuk ke peradilan umum. Seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya, polisi merilis 3 perusahaan yang memproduksi minyak kita. 2 perusahaan di Tangerang menjual di atas harga eceran tertinggi, sementara 1 perusahaan di Kudus telah tutup. Di Jakarta, Zinedine Duhan, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Pemirsa, konsumen tentu saja dirugikan atas kasus ini. Kami akan membahasnya bersama Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing. Selamat sore, Bang David. Selamat sore. Baik, Bang David, ini ada tersangka yang sudah ditangkap. Apakah masyarakat dapat bernafas lega atau justru ini baru permulaan, baru awal saja? Ya, seharusnya dengan mekanisme yang ada yang diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dengan sistem informasi minyak curah, masyarakat harusnya tidak ada masalah, bernafas lega. Tapi ternyata banyak oknum-oknum pelaku usaha ini yang memanfaatkan cara-cara yang tidak benar, akhirnya merugikan masyarakat. Ya. Jadi di sini masyarakat sebagai konsumen yang baik, konsumen yang cerdas, dia harus dilindungi. Tetapi juga untuk saat ini lebih baik dia mewaspadai, memeriksa. Saya sendiri sudah mengecek 2 kemasan, ya, dan ternyata kemasan itu memang di dalam plastik sesuai dengan ukuran yang 1 liter. Saya menceknya di 2 alat cek, baik yang berupa gelas tinggi dengan yang di dalam berupa ceret tadi itu yang plastik. Baik. Nah, jadi saya berharap untuk menenangkan masyarakat, ini pemerintah harus gerak cepat. Jangan hanya 1 sampel yang sudah diperiksa dan sudah dijadikan tersangka, tetapi ditarik semua sampel-sampel dan dicek apakah memang ada yang seperti itu. Contoh dulu kasus obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal, semua ditarik, dicek. Baik, Bang David, tapi kan ini menarik gini, ketika kita berbicara soal minyak curah ini, pertama ada yang memang isinya takarannya dikurangin, dari 1 liter, begitu dicek hanya 750 sampai di 800 mili. Nah, kemudian yang kedua adalah minyak curah yang dikemas ulang pakai nama minyak kita. Temuan Anda di lapangan seperti apa?
Ya, jadi sebenarnya nggak ada yang namanya minyak curah, ya. Peraturan dari Kementerian Perdagangan sudah mengatur bahwa namanya itu adalah minyak kita. Ya. Itu nama untuk minyak yang tidak diberikan brand oleh produsen besarnya. Dan ini sebagai suatu kewajiban domestik, jadi domestic market obligation, ya kan? Bagi perusahaan-perusahaan besar itu jangan hanya membuat minyak yang bermerek, tapi dia membuat minyak kita. Itu adalah merek terdaftar Kementerian Perdagangan. Nah, dari situ barulah kemudian diatur siapa yang mengemas. Yang mengemas ini adalah D1, distributor 1. Kemudian yang mengemas ini mendistribusikan lagi ke D2. Kemudian D2 ini ke pengecer dan pengecer selanjutnya kepada masyarakat. Dan ditentukan harganya 15.700 harga eceran tertinggi. HET-nya ya. HET. Tapi memang melihat jenjang yang 4 jenjang ini, ya kan dia harus mengemas, beli plastik, dia harus mengirim, ada transport, ya dia harus mengasih ke pengecer lagi. Harusnya memang efisiensi. Sehingga kepada masyarakat sesuai tujuannya ini untuk minyak yang dijual di pasar rakyat. Itu peraturannya demikian. Betul. Jadi ini disalahgunakan, ya. Minyak-minyak yang dibeli secara curah, ya, itu disalahgunakan oleh oknum-oknum. Dan saya sudah melakukan pengecekan yang dicurigai oleh polisi itu masuk ke dalam list yang distributor 1. Jadi di dalam list yang ada di dalam SIMIRA, Sistem Informasi Minyak Curah, oleh Kementerian Perindustrian, itu sudah ada distributor 1 namanya siapa aja terdetek. Dan ini yang berapa perusahaan ini masuk di distributor 1. Artinya dia di dalam perusahaan yang mengemas. Jadi dia menerima ribuan ton minyak curah dari perusahaan besar, kemudian dia mengemas plastik maupun botol plastik, baru kemudian dia distribusikan lagi. Nah, disinilah mungkin praktek-praktek kecurangannya terjadi. Baik. Lalu kompensasi seperti apa yang didapatkan konsumen ketika misalnya memang perusahaan ini terbukti dari pihak kepolisian bersalah, misalnya dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian? Ya, yang pasti kan kalau polisi itu tentunya tindak pidana. Betul. Tindak pidana perlindungan konsumen. Udah diatur sanksinya. Ya, dia bisa kena 5 tahun dan atau denda ya 2 miliar. Tetapi bukan itu aja. Bisa barang-barang itu ditarik dari peredaran. Jadi saya menyarankan saat ini untuk produk yang memang sudah dicurigai, tadi ada alatnya yang bisa menyetel hanya 700 mili, 800 mili, ya segera ditarik produknya supaya masyarakat jangan menjadi korban. Korban dalam pengertian dicurangi lah ya. Nah, kemudian terhadap yang lain-lain itu dilakukan sampel, uji sampel. Kalau memang tidak ada masalah, nggak ada masalah. Saya sendiri udah melakukan uji sampel terhadap 1-2 produk dan ternyata tidak ada masalah. Itu sama 1 liter, ya. Nah, mengenai kompensasi ya masyarakat berhak mendapatkan kompensasi. Seperti apa bentuk kompensasi untuk masyarakat yang misalnya memakai minyak yang palsu lah katakan kita, atau minyak yang dicurangi secara takaran? Ya, untuk mengatakan palsu memang saya belum berani, tetapi kalaupun dia dikurangi dari yang semestinya itu udah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar. Artinya dia membeli untuk 1 liter harusnya dia mendapatkan 1 liter. Ya, itu kompensasinya berupa uang atau barang yang sama. Jadi bisa dikasih juga barang yang sama yang memang sesuai dengan nilai uang yang dia berikan. Baik, tapi apakah memungkinkan, tadi Anda katakan bahwa ini harus ditarik dari peredaran jika memang sudah ada indikasi bahwa perusahaannya melakukan pelanggaran misalnya. Kemudian di sampel ulang, apakah itu juga memungkinkan dilakukan? Ya, itu harus, karena di dalam Undang-Undang Konsumen bukan hanya sanksi pidana, tapi bisa juga penarikan barang dan penutupan atau penutupan izin usaha atau produksi. Jadi bisa kita lihat di dalam list-list yang distributor 1, distributor 2 itu, siapa saja yang melanggar itu bisa kita lihat. Atau bahkan yang harusnya dicurigai, jangan-jangan yang mengemas ini tidak terdaftar di distributor 1. Bahkan dia tidak terdaftar sebagai pihak yang berhak menggunakan merek minyak kita. Ini juga kemungkinan bisa terjadi. Karena untuk menggunakan merek minyak kita, dia harus dapat izin dari Kementerian Perdagangan. Izin tadi kita bisa cek di SIMERA? Ya, SIMIRA. Ya. Baik, nanti mungkin masyarakat juga harus berperan aktif untuk sama-sama memeriksa siapa saja distributor 1, 2 dan seterusnya sampai ke tingkat pengecer seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak David Tobing atas waktunya. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih.
Pemirsa, setelah mengalami banjir parah pada tahun 2020 silam, Jabodetabek kembali dilanda banjir besar pada awal Maret 2025. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Petang.